Pria ini bernama Benget Situmorang atau biasa dipanggil Impus, dan dia saat itu berusia 36 tahun. Impus berasal dari desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Pada suatu hari, Impus nekat merantau ke Jakarta, dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai supir Metro Mini 66 yang mengangkut penumpang dengan jurusan Blok M, Manggarai, Jakarta Selatan. Pada suatu waktu ketika sedang bekerja, dia bertemu dengan Rohini, seorang wanita yang berhasil menarik perhatiannya. Saat itu Rohini sedang berada di Metro Mini yang disupiri oleh Impus untuk menuju ke tempat kerjanya. Lalu, tanpa berlama-lama, saat itu juga Impus langsung mengajak Rohini berkenalan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menjadi dekat. Kebetulan, Impus ini orangnya pintar menggombal, sehingga tidak butuh waktu lama bagi Rohini untuk luluh terhadap Impus. Keduanya menjadi sering berkomunikasi hingga akhirnya mereka jatuh cinta. Pada tahun 2000, Impus melamar Rohini, lalu Rohini dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk diperkenalkan dengan keluarganya. Mereka kemudian menikah, dan dari pernikahannya, mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak. Awalnya kehidupan pernikahan mereka berjalan baik-baik saja, hingga tak terasa pernikahannya sudah sampai bertahun-tahun, yang artinya anak mereka sudah mulai besar. Sampai pada suatu hari, baru ketahuan kalau ternyata Impus ini tipikal pria yang tidak puas hanya memiliki satu pasangan. Dia berpikir untuk mendekati wanita lain. Dan perempuan yang berhasil masuk dalam rayuan gombal Impus adalah Darna Sri Astuti. Tuti adalah perempuan asal Jambi yang tinggal di daerah Kampung Rambutan, yang tentunya daerah ini dekat banget sama terminal bus dan juga Metro Mini. Impus dan Tuti bertemu dan berkenalan di sana. Dan kala itu usia mereka terpaut 3 tahun. Tuti jauh lebih muda dibandingkan Impus. Semenjak mengenal Tuti, setiap harinya dia menghabiskan waktu hanya dengan Tuti saja, dibandingkan dengan istri, yaitu Rohini. Namun, di balik semua sifat Impus yang jago merayu, ternyata Impus juga memiliki sifat temperamental. Dia sering marah-marah, dan bila sedang emosi, terkadang dia juga suka membanting benda-benda yang ada di sekitarnya. Tak jarang juga, setiap pulang kerja dia selalu memarahi istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, Rohini akhirnya mengetahui kalau Impus ternyata memiliki selingkuhan yang bernama Tuti. Sebagai seorang istri, Rohini tentu merasa sangat kesal dan jengkel. Dia tidak terima kalau suaminya itu menduakan cintanya. Lalu Rohini yang tengah terbakar api cemburu tentunya meminta penjelasan kepada Impus tentang hubungannya dengan Tuti. Namun, bukannya memberi penjelasan ataupun merasa bersalah, Impus malah memaki Rohini dan mengatakan kalau Rohini sudah tidak cantik, tidak menarik lagi, dan tidak mampu melayani suami dengan baik, serta berbagai perkataan-perkataan lainnya yang menyakiti hati Rohini. Setelah memaki-maki Rohini, Impus juga melakukan tindakan KDRT terhadap Rohini. Impus juga mengancam akan mengeksekusi Rohini jika dia banyak komentar dan banyak bicara. Sebenarnya, selama bertahun-tahun Rohini ini sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Bisa dikatakan, hampir setiap hari, Rohini mengalami KDRT. Sampai pada tahun 2009, Rohini akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Saat itu, pihak kepolisian mencoba untuk mengusut kasus ini. Namun, di saat polisi sudah mau bergerak, Impus tiba-tiba merayu Rohini, sampai pada akhirnya Rohini pun memaafkan Impus dan memilih jalan damai. Karena hal itu, pihak kepolisian pun tidak melanjutkan kasus ini. Namun, ternyata itu hanyalah tipu daya Impus saja. Karena setelah berdamai, bukannya kapok, Impus malah semakin beringas. Dia semakin menjadi-jadi. Bahkan mata kiri Rohini sampai dibuat buta karena kelakuannya. Karena sudah kelewatan dan merasa sudah tak sanggup lagi, Rohini kemudian memilih bercerai dari Impus dan membawa anak-anaknya pergi bersamanya. Di sisi lain, Impus justru merasa senang karena dia bisa menjalin hubungan dengan Tuti tanpa harus ada yang mengganggu. Singkat cerita, setelah bercerai dengan Rohini, tanpa pikir panjang,
Impus langsung menikahi Tuti. Saat itu, Tuti meminta satu hal dari Impus. Tuti tidak mau kalau suaminya sampai terpincut wanita lain. Tuti kemudian meminta Impus untuk bekerja bersamanya dan membangun sebuah usaha. Impus pun setuju. Lalu dia beralih profesi dari seorang sopir Metro Mini, kemudian menjadi seorang penjual soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan. Seiring berjalannya waktu, lambat laun warung soto mereka mulai dikenal oleh masyarakat. Sejak pertama kali buka, warung sotonya memang sudah sangat ramai didatangi oleh pembeli. Padahal bisa dikatakan, rasa sotonya menurut kebanyakan orang biasa-biasa saja. Dan setelah dicek oleh beberapa warga, ternyata di warungnya, Impus tidak hanya berjualan soto. Di warung sotonya, Impus juga menjual jamu-jamuan serta minuman-minuman beralkohol. Orang-orang di sekitar Kampung Rambutan sebenarnya banyak yang sudah tahu. Tak jarang juga mereka menegur Impus. Namun, Impus tidak pernah menghiraukan teguran dari warga sekitar. Singkat cerita, karena usahanya bisa dibilang sukses dan di saat itu Impus memegang banyak uang, Impus kemudian kembali kepada kebiasaan buruknya, yaitu main perempuan. Dia kembali dekat dengan perempuan bernama Tini. Tini adalah seorang pedagang jamu yang biasa berjualan di sekitar terminal Kampung Rambutan. Tidak lama kemudian, Tuti mulai mengetahui kalau Impus ini memiliki wanita lain. Tuti tentunya sangat marah. Dia tidak terima diselingkuhi. Tuti lalu menegur Impus. Tidak terima ditegur oleh istrinya, Impus kemudian kembali melakukan KDRT, kali ini kepada Tuti. Lebih parahnya lagi, secara terang-terangan, Impus membawa Tini untuk tinggal bersama di tengah-tengah kehidupan dia bersama Tuti. Dan semenjak saat itu, rumah mereka selalu diisi percekcokan di antara keduanya. Sampai suatu ketika, di tanggal 2 Maret tahun 2013, tepatnya jam 12 malam, terjadi lagi percecokan. Saat itu, Impus menuduh Tuti selingkuh. Padahal saat itu Tuti tidak pernah merasa melakukan perselingkuhan. Tuti terus membantah dan melawan apa yang dituduhkan oleh Impus. Sampai akhirnya, hari itu juga Impus melakukan KDRT selama berjam-jam terhadap Tuti. Tuti mengalami hal mengerikan sepanjang hidupnya, dari tengah malam hingga menjelang subuh. Beberapa kali kepalanya dipukuli menggunakan benda tumpul oleh Impus sampai berteriak kesakitan. Dan saat tubuh Tuti mulai terkulai lemas, Impus juga menggunakan benda tumpul itu untuk melukai organ vital Tuti. Benda tumpul itu dimasukkan ke dalam organ vital, sehingga cairan merah segar pun otomatis keluar dari organ vitalnya. Tuti meminta ampun, namun Impus tak menghiraukannya. Saat itu, Tini juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Impus terhadap istrinya. Tini bahkan sempat berusaha melerai, tapi Impus tidak mau berhenti. Emosinya benar-benar sudah tidak terkendali. Dengan begitu teganya, Impus sampai mengepalkan tangannya dan memasukkan kepalan tangan itu ke dalam alat vital Tuti. Yang bikin lebih geleng-geleng kepala, Impus kemudian mengambil sebuah botol bekas air mineral, lalu dia isi dengan air yang sangat panas dan dia masukkan ke dalam alat vital Tuti. Tuti hanya bisa menjerit kesakitan, hingga kemudian akhirnya dia tidak bergerak lagi. Tini yang melihat itu pun sadar kalau Tuti sudah tidak bernyawa lagi. Tini merasa panik dan dia menyadarkan Impus kalau apa yang dilakukannya sudah kelewat batas. Di tengah-tengah kepanikannya, Tini kemudian mencari cara untuk bisa menghilangkan jejak atas kejahatan yang dilakukan oleh Impus. Lalu entah dapat ide dari mana, akhirnya dia terpikir untuk memisah-misahkan bagian tubuh Tuti menjadi 6 bagian. Impus langsung setuju dengan apa yang disarankan oleh Tini. Mereka kemudian melakukan tindakan di luar nalar itu. Pertama-tama, mereka memisahkan bagian kaki dari tubuh Tuti, kemudian baru bagian badannya. Yang lebih gilanya lagi, mereka sampai berani mengeluarkan isi dari badan Tuti. Setelah itu, bagian badan sampai dengan kepala mereka buka lagi, dan barulah mereka memotong bagian atasnya. Kedua tangan Tuti ikut dilepaskan juga. Kemudian bagian-bagian yang sudah terpisah itu dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Setelah semuanya terbungkus, Impus kemudian menyewa sebuah mobil angkot milik tetangganya. Dia mengaku menyewa mobil tersebut untuk belanja kebutuhan warung.
Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013, Impus memasukkan semua kantong-kantong plastik berisi tubuh Tuti ke dalam mobil yang disewanya. Dia melajukan mobil itu ke arah jalan tol. Impus lalu membuang potongan-potongan tadi secara acak di beberapa titik ruas tol Cikampek arah Bekasi. Saat membuang potongan-potongan itu, Impus sempat bertemu dengan rekannya yang bernama Juhadi dan juga Effendi. Mereka sempat menyapa Impus, namun tidak dihiraukan. Kemudian tidak jauh setelah bertemu rekan kerjanya itu, ada seorang supir taksi yang tengah melintas di jalan yang sama dan dia melihat aksi Impus yang sedang membuang kantung plastik. Supir taksi itu berhenti dan berpikir kalau itu hanyalah plastik sampah. Namun, supir taksi itu menaruh rasa curiga, sebab aneh saja kalau ada orang yang membuang sampah di ruas jalan tol. Supir taksi tersebut kemudian memotret plat nomor angkot yang dibawa oleh Impus. Sebab kalau nanti ada apa-apa, dia punya buktinya dan bisa ditelusuri siapa pemilik angkot tersebut. Singkat cerita, masih di hari yang sama, waktu itu masih pagi. Petugas yang sedang berpatroli di tol arah Cikampek Bekasi menemukan sebuah kantong plastik hitam tergeletak di pinggir jalan tol. Petugas itu kemudian mencoba memeriksanya. Dan ketika petugas itu memeriksanya, betapa kagetnya dia karena di dalamnya terdapat potongan kaki kanan manusia. Tidak jauh dari situ, lalu ditemukan lagi potongan tangan sebelah kanan dalam plastik berbeda. Di ruas tol berbeda, kemudian ditemukan lagi potongan tangan sebelah kiri dengan dada. Lalu di tempat lain masih di ruas tol arah Cikampek Bekasi, kembali ditemukan lagi kaki kiri. Ditemukan pula isi dalam tubuh yang terbungkus kantong plastik hitam yang diikat dengan tali plastik berwarna biru. Dan tak jauh dari lokasi ditemukannya isi dalam tubuh, ditemukan pula potongan kelapa dalam kantong plastik hitam yang juga diikat menggunakan tali plastik berwarna biru. Penemuan itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kasus ini menarik banyak perhatian. Berita tentang temuan itu gencar diberitakan di media sosial. Juhadi dan Effendi langsung teringat ketika kemarin mereka melihat Impus membuang sesuatu dan itu sesuai dengan apa yang beredar di pemberitaan. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung melaporkan apa yang mereka lihat kepada pihak kepolisian. Tak hanya Effendi dan Juhadi, sopir taksi yang sempat memotret nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh Impus juga ikut melaporkan. Dan dari keterangan mereka inilah, ada bukti yang sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian langsung mendatangi pemilik angkot tempat Impus menyewa. Dan setelah dicek, pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa yang menggunakan kendaraan pada saat kejadian itu adalah Impus. Pada 6 Maret tahun 2013, sekitar pukul 8:30 malam, pihak kepolisian menangkap Impus di kediamannya di Kampung Rambutan. Pihak kepolisian juga menangkap Tini. Polisi juga mengamankan beberapa barang yang diduga kuat menjadi barang bukti, serta 1 unit mobil angkot yang disewanya. Dari segala rangkaian pemeriksaan yang dilakukan, Tini dan Impus alias Benget Situmorang dinyatakan bersalah. Yang bikin lebih heboh, satu fakta mengejutkan lainnya benar-benar menggemparkan. Karena ternyata, setelah mengeksekusi Tuti, Impus ini masih sempat berjualan soto. Lebih gilanya lagi, ternyata bagian-bagian tubuh dari Tuti yang hilang itu dijadikan soto daging oleh Impus untuk dijual ke masyarakat. Dan atas perbuatannya, Impus alias Benget Situmorang langsung dikenakan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman kurungan 20 tahun sampai dengan hukuman eksekusi. Sedangkan Tini dihukum maksimal kurungan selama 14 tahun.